Biarlah Yesus Kristus, firman yang ajaib, firman yang terindah, boleh menyatakan kepada kita semua firman-Nya, dirinya yang sudah diserahkan bagi setiap kita yang percaya. Tuhan, kami rindu. Buka hati kami. Pada saat kami membuka firman dan membaca, Engkau juga membuka hati kami, membaca hati kami, memberikan makna yang sesungguhnya yang harus kami mengerti di dalam firman-Mu yang kekal. Sehingga kami boleh terus berjalan dalam terang firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Demi Yesus Kristus, domba Allah. Kami bersyukur. Amin. Mari kita membuka Yohanes 1 ayat 29 dan 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes Pembaptis waktu melihat Kristus Yesus, pada waktunya dia ingin melayani, menampilkan diri di publik kepada umatnya sendiri. Yohanes Pembaptis tahu dialah domba Allah. Mengapa Yohanes tahu dia domba Allah? Apa maksudnya? Pada saat itu orang yang mau mengakui dosa dan dosa diampuni, ada perantara imam yang harus mempersembahkan kurban di bait suci. Tidak ada pengampunan dosa tanpa imam, perantara dan domba yang disembelih. Tapi Yohanes menunjuk pada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa dunia. Yohanes menunjuk Yesus adalah domba Allah. Anak domba Allah. Kalau kita melihat lambang ini langsung kita tahu ya. Walaupun belum pernah naik mobilnya, betul nggak? Saya belum pernah. Pernah dibonceng naik Mercy pernah. Kayaknya waktu saya di Medan, saya pernah ada remaja waktu pelayanan di Pineng, dia pulang kampung di Medan, kita mau ke Danau Toba, dia bilang, "Konawi kamu yang nyetir?" Ya saya nyetir, Mercy. Pernah nyetir, nggak pernah punya ya? Mercy, biasa aja tuh. Ya, BMW pernah dibonceng orang tuh kayaknya pakai mobil BMW. Tapi Jaguar belum, ada yang punya? Semua mobil-mobil yang mewah, yang hebat. Modelnya mau simbolnya yang paling kuat, betul nggak? Jaguar, si macan kumbang. Dunia ini orang mau lambang-lambang untuk negaranya pun. Indonesia lambang kita apa? Garuda, betul nggak? Ada yang lambangnya tikus. Udah itu tikusnya, misalnya tikusnya cecurut lagi ya. Ya, mana ada? Jakarta aja lambangnya apa? Elang bondol, betul nggak? Yang perkasa. Dunia ini orang lambang-lambangnya lihat tuh, lion head, dragon, ya, apalagi tuh, eagle fire. Wah, semuanya gambaran binatang-binatang yang perkasa yang kuat. Kalajengking. Ada apinya lagi ya itu ya, gambarannya kadang-kadang. Ya, domba. Kalau domba lucu-lucuan punya ya. Lucu-lucu, yang manis-manis. Enggak ada keperkasaan digambarkan oleh domba. Yesus ditunjuk oleh Yohanes, the Lamb of God. Lamb itu dalam bahasa Inggris itu memang domba yang masih muda. Memang terjemahan Indonesia langsung anak domba, maksudnya domba yang maksimal umur 1 tahun masih dikatakan lamb. Anak domba makanya langsung diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya lamb. Lamb itu istilah yang digunakan dalam istilah orang-orang di sana pakai bahasa Inggris. Lamb itu apa? Orang-orang yang lugu, orang-orang yang lemah,
orang-orang yang sering dibully, orang-orang yang punya kekuatan. Itulah lem. Kalau dibilang lem gitu ya, kalau di sini Indonesia bilangnya apa ya? Apa yang biasa bully orang, lemah lu apa, ayam atau apa lagi? Ayam lu gitu ya, chicken gitu ya. Chicken sono, kita bilang ayam, enak kalau ayam ya. Apa yang bisa dibully apa anak sekarang? Bilangnya apa anak muda? Ada tahu? Cupu gitu ya, cupu-cupu gitu ya. Kupu-kupu gitu, cupu. The Lamb of God. Yohanes menunjuk Yesus, anak domba Allah. Anak domba Allah ini adalah anak domba yang dipersembahkan pada saat Paskah. Paskah pertama kali adalah memperingati orang Israel keluar dari Mesir. Umat Tuhan 450 tahun, 430-an tahun. Mereka menjadi budak di Mesir. Itu domba Paskah yang pertama. Tapi kalau kita refer ke Kejadian, ya, walaupun gak ditulis domba, itu sudah ada gambaran. Waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka pakai daun, ambil daun, bikin sesuatu, menutupi dosa mereka, kemaluan mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah membunuh binatang, mengambil kulitnya untuk menutupi dosa dan malunya manusia. Ada binatang, darah dicurahkan, binatang dibunuh, diambil kulitnya. Untuk apa? Menutupi kesalahan manusia. Mereka malu, mereka berdosa. Kita maju sampai Abraham. Lebih jelas. Abraham disuruh persembahkan anakmu yang satu-satunya, Ishak. Dia sudah ada satu, Ismail, yang lebih tua. Tapi Tuhan katakan anakmu, the only, yang satu-satunya itu. Anakmu yang tunggal, anak perjanjian, bukan Ismail tapi Ishak. Abraham bawa Ishak, bawa sampai ke Gunung Moria. Ishak tanya, mana dombanya? Jadi persembahkan sudah domba. Mana dombanya? Abraham bilang apa? Nanti Tuhan sediakan. Abraham bukan beriman ada domba yang langsung disediakan. Di Ibrani tulis Abraham percaya. Lebih dari itu. Kalaupun Ishak mati, kalau Tuhan mau bangkitkan itu dia bisa bangkitkan. Mungkin dia pikir kalau Tuhan mau bangkitkan bagi aku pokoknya taat dulu sekarang. Dia bilang nantilah Tuhan sediakan. Setelah itu memang Tuhan menyediakan domba yang dipersembahkan di altar. Domba itu bukan Abraham yang bawa. Persembahan itu bukan dari Abraham, tapi dari Tuhan sendiri yang menyediakan anak domba untuk dipersembahkan. Itu adalah satu tipologi, satu gambaran persembahan yang layak, yang berkenan kepada Tuhan, hanya dari Tuhan sendiri. Memang manusia disuruh mempersembahkan kurban, tapi itulah satu gambaran kepada Yesus Kristus menjadi gambaran kurban yang sejati. Kurban kita hanya mewakili tekad dan hati kita ingin sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Bukan kurbannya yang mengampuni dosa, bukan berapa sempurnanya kurban domba yang mengampuni dosa, tapi di balik Allah yang sempurna, yang menuntut kita sungguh-sungguh bertobat, Dialah yang mengampuni dosa kita. Pada saat orang Israel mereka berdosa, ikut di dalam penyembahan berhala di Mesir, Tuhan ingin membawa mereka. Bawa umatku untuk apa? Bukan Tuhan yang mereka bebas. Enaknya bebas ya. Kita semua diikat aja susah ya. Belum 1 jam diikat ya. Susah nggak? Mau susah, mau pegang HP, disuruh baca Alkitab, gimana caranya ya? Sebagian gimana suruh baca Alkitab tadi ya? Gimana gue pencetnya gitu. Menderita kan dikit aja. Saya pernah loh di penjara. Di penjara sementara ya. Waktu masuk Singapura namanya saya cuma NAWI. Itu Singapura kurang ajar itu. Nama NAWI dicurigai teroris. Nggak ada bin-binnya gitu ya. Nggak ada marga, saya nggak masuk. Cuman NAWI. Ya. Bukan Nawi aja ya. Kalau saya bilang, siapa namanya Nawi? Nawi aja. Iya, datang surat Nawi aja gitu ya.
Pernah begitu saya diundang khotbah sama sebuah HKBP gereja. Namanya siapa Pak? Nawi. Oh cuma Nawi? Iya, hurufnya cuma 4 ya. Oh Nawi aja, iya Nawi aja. Kirim surat kepada guru Injil Nawi aja gitu ya. Susah kan? Masuk Singapura nggak ditanya, nggak diapa, masuk ke satu ruangan kaca. Nggak diinterogasi. Yuk dibawa masuk sama polisi di bandara. Duduk di situ. Setengah jam nggak ditanya apa-apa. Duduk aja. Anak-anak saya di luar, istri di luar. Saya bilang saya mau kasih HP, saya mau ngomong anak-anak saya di situ. Nggak dipedulin, dikunci, pakai kunci yang itu kan Singapura ya. Tingkat keamanannya teman-teman tahu ya. Pernah ada yang begitu? Belum ya, semoga enggak ya. Aduh, duduk lama setengah jaman. Akhirnya dia buka lagi keluarin, nggak ngomong apa-apa. Susah Bapak Ibu kita menderita ya kalau dibelenggu. Pada saat orang umat Israel di Mesir, mereka 430-an tahun. Tuhan ingin membebaskan mereka supaya mereka menyembah aku. Supaya mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Keluaran 20 Tuhan mengatakan, aku mengeluarkan mereka supaya mereka boleh beribadah kepadaku. Itu tujuan Tuhan. Tuhan mau membebaskan umatnya supaya umatnya boleh beribadah pada dia. Tuhan menghukum Mesir, betul? Memberikan tulah demi tulah sampai yang ke-10. Kalau kita perhatikan enggak semuanya tulah, orang Israel kena. Dan enggak semua tulah, orang Israel juga bebas. Ada sebagian tulah, memang Israel bebas. Di tanah Goshen bebas dari tulah itu. Bebas. Tidak ada tulah apapun dari Tuhan. Ada beberapa Israel juga bertanggung jawab. Nah sampai tulah yang ke-10, setiap anak sulung di dalam setiap rumah akan dibunuh oleh Tuhan. Melalui malaikat yang Tuhan utus. Tuhan melewati orang-orang Mesir di pemukiman mereka. Tuhan melewati juga di Goshen, di mana tempat umat Tuhan tinggal. Betul? Dan Tuhan perintahkan pada umatnya, persembahkan kurban, ambil darah domba, persembahkan itu menjadi Paskah yang pertama. Ambil darahnya, kamu laburkan ke depan pintu gerbang rumahmu. Kalau engkau taat, kau percaya darah domba ini yang menyelamatkan engkau. Engkau percaya dengan iman, engkau mengikuti perintahku dan percaya aku bisa menyelamatkan engkau. Orang yang masuk dan keluar rumah ini yang ada darah domba itu, setiap anak sulungnya tidak akan dibunuh. Paskah itu bahasa Inggrisnya Passover. Bahasa Ibraninya Pesah. Tuhan melewati. Kalau Tuhan melewati, tidak ada tanda darah yang mereka taat pada Tuhan. Setiap anak bukan hanya di Mesir tapi di Israel. Dan orang Israel, anaknya akan mati. Ada teriakan di dalam setiap rumah yang tidak percaya kepada domba yang disembelih, yang darahnya dilaburkan di tiang pintu gerbang. Itulah Paskah pertama. Itulah Paskah yang dimana orang Israel dibebaskan, dikeluarkan dari Mesir, menjadi umat Tuhan yang baru, mempunyai hukum, diberikan law, diberikan Taurat oleh Tuhan. Sebelumnya mereka mengikuti semua aturan di Mesir. Setelah mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir keluar ke padang gurun, Tuhan menamakan mereka umatnya. Mereka diberikan undang-undang dasar, aturan-aturannya itu Taurat Tuhan, supaya mereka mengikuti hukum Tuhan, menjadi umat yang begitu spesial, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan diberikan keselamatan dari Tuhan sendiri. Itulah Paskah pertama. Pada saat itu, domba Paskah memang memiliki peran sentral di dalam Injil. Pada saat umat Tuhan merayakan Paskah, orang Yahudi bersama-sama di dalam perayaan mereka, mereka juga bawa domba ke bait suci, dipersembahkan sebagai kurban, dan mereka merayakan di rumah-rumah untuk makan Paskah. Karena dosa mereka, dalam perantaran para imam besar, para imam
supaya dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Peran domba itu sangat penting di dalam Paskah, mengingat Tuhan mengeluarkan umatnya. Dengan satu tanda, darah, mengampuni, menyelamatkan, membebaskan orang dari kematian. Pada saat di Matius pasal 26, 27 sampai 28, Yesus mengadakan perjamuan terakhir, the last supper. Perjamuan terakhir, Paskah yang terakhir. Yesus tahu pada waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba. Yesus sudah merayakan Paskah sebagai orang Yahudi sudah puluhan tahun. Selama dia mulai 3,5 tahun, waktunya belum tiba. Tidak ada seorang pun bisa menangkap dia. Tidak ada seorang pun bisa memberikan satu batasan pada dia. Tapi pada Paskah yang terakhir Yesus tahu ini sudah terakhir. Ini sudah malam terakhir. Sudah mau Paskah. Mereka Paskah. Makan Paskah itu, makan malam itu Yesus tahu sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Menderita. Inilah tujuan dia datang. Yesus datang menyerahkan dirinya. Dia bukan mati kecelakaan. Dia bukan tiba-tiba ditangkap oleh orang lain. Dia menyerahkan dirinya sebagai kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya pada Paskah yang tepat waktunya. Tiba waktunya dia menggenapi Paskah yang terus diperingati sejak Israel keluar dari Mesir. Setiap tahun mereka peringati. Sampai di mana waktu Yesus yang tentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan terbalik ya. Oh Yesus mati. Kita peringati Jumat Agung. Karena dia mati, hari itulah kita peringati. Terbalik. Sebelum ada Yesus mati. Waktu Paskah orang pertama itu pun Yesus, Tuhan sendiri yang mengadakan. Lakukan itu. Persembahkan darah anak domba Allah. Persembahkan darah domba. Menjadi Paskah pertama. Terus setiap tahun. Dan dia tentukan waktunya tiba. Aku akan mati di hari Paskah itu. Waktu dia datang menyerahkan nyawa. Jadi Yesus sudah setting semua. Semua hari raya tentang dirinya menggenapi. Jadi jangan kita lihat, oh ini kebetulan kita rayati. Karena kebetulan dia mati begitu tanggal. Karena kebetulan enggak. Dia mati tepat. Pada waktu domba disembelih. Dia mati pada waktu yang sama. Seperti kita peringati Jumat Agung mirip-mirip, oh jam 3 sore. Yesus menentukan dirinya sendiri. Kapan? Tepat seperti apa yang sudah dinubuatkan. Tepat harinya. Di mana domba-domba disembelih, dia disalibkan. Luar biasa Tuhan kita. Men-setting segala sesuatu dengan begitu tepat. Begitu ajaib bagi kita. Nah di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai domba Allah yang darah dicurahkan untuk menebus kita. Menebus kita, apa artinya menebus Bapak Ibu sekalian? Menebus adalah membayar harga untuk membebaskan yang lain. Ingat pada waktu Yesus diadili dan pada hari itu mereka mempunyai tradisi. Di situ pun Yesus sudah menjadi penebus bagi siapa? Bagi siapa? Barabas. Barabas. Seorang yang begitu jahat, pembunuh, yang sadis. Yesus yang tidak pernah berdosa dan tidak bersalah. Dia juga Barabas. Barabas itu anak bapa. Yesus anak tunggal dari bapa. Barabas dibebaskan oleh Barabas. Yesus menggantikan dia. Yang berdosa. Dia sudah menjadi penebus. Menggantikan. Dia tidak bersalah. Kita dibebaskan dari sandera dosa seperti tadi kita diikat. Jika menggunakan contoh hutang, ini bukan kita bicara hutang diabaikan. Udah kamu lunas dah, bukan. Bukan juga hutangnya ditunda. Bukan juga hutangnya dicicil. Tapi hutang yang sudah dibayarkan lunas, tuntas. Sesuai angka terhutang kita.
Tuhan membayar, bukan dengan barang yang fana. Penyelesaian utang ini sesuai dengan konteks perjanjian lama dalam pembayaran utang atas dosa. Bahkan perjanjian baru Petrus menjelaskan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi darah Yesus Kristus yang mahal, darah yang tidak bercacat untuk menebus kita. Yang kedua, selain kita ditebus, kita dibenarkan. Bahasa Inggrisnya justify. Dibenarkan sebagai pemberian anugerah dari Tuhan. Kita diberikan cuma-cuma, gratis. Bukan kita berusaha yang mendapatkan. Bukan kita yang di dalam segala sesuatu kita aku layak. Tapi karena Tuhan mendeklar, memproklamasikan secara sah bahwa kita tidak bersalah karena kita dibenarkan karena melihat kepada Yesus. Karena Yesus sudah menanggung, menjalankan hukuman kita. Allah yang sudah melihat, semua sudah tuntas. Semua keadilan sudah dibayarkan oleh Yesus Kristus. Kita dinyatakan benar. Dosa kita dinyatakan kamu sudah bebas dari dosa. Kamu orang yang tidak bersalah lagi. Itulah justify, kita dibenarkan. Karena keadilan kepada dosa sudah dituntaskan oleh Yesus Kristus. Bapak-Ibu sekalian, ada seorang ibu di Tiongkok. Dia presenter yang cukup dikenal. Pada bulan Maret kira-kira pada tahun itu, dia didiagnosa mengalami kehamilan. Dia bersuka cita. Tapi pada waktu yang mirip, dia divonis oleh dokter mengalami kanker yang sangat ganas. Dan kanker itu sudah menyebar ke tubuhnya. Sebagai seorang mama, dia tahu kalau dia harus berobat dengan kemoterapi, anaknya akan mengalami cacat atau mati di dalam kandungan. Dengan pergumulan, dia mengambil tekad, saya tidak mau diobati. Saya tidak mau mengambil jalan kemoterapi. Saya menjaga janin yang ada dalam tubuhnya. Dan akhirnya memang pada saat bulan Desember tanggal 10 anaknya sudah lahir. Presenter ini meninggal karena kanker. Wah, terjadi perdebatan. Ada 10 juta orang melihat kisah ini di media sosial dan sebagian mengatakan, ngapain mati bagi bayi yang belum tentu baik? Buat apa mengorbankan nyawa kepada bayi yang nantinya belum tentu dia menghormati, menghargai ibu kandungnya yang berkorban untuk dia? Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Ini memang benar. Setiap kita pun mengalami, betul? Kisah-kisah seperti ini. Ada banyak pahlawan di sekitar kita. Kita kagum kepada orang-orang yang mau berkorban. Kita kagum kepada orang-orang yang bisa memberikan nyawanya untuk melindungi saudara, anaknya, orang terdekat, teman dan sebagainya. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah dipertaruhkan nyawa untuk dilindungi. Dia pun bisa mengkhianati. Orang yang sudah mempersembahkan, mempertaruhkan nyawa kepada kita atau orang lain yang dikasih. Ada kisah yang kedua, tapi ini ada videonya, mungkin kita putarkan agak serem ya videonya ya. Jumat Agung serem dikit gak apa-apa ya, karena kita juga melihat, menggambarkan Yesus mati, luar biasa. Silakan diputar videonya. Ini kira-kira tahun 2014 atau 2015.
Oke, mungkin udah di stop ya. Serem ya. Seorang ibu, sebelumnya itu ada karyawan itu mereka sudah mengalami. Kalau nanti ada tayangan yang lain-lain, kalau Bapak Ibu cari di media sosial, kedua karyawan itu sudah waktu jalan, itu sudah goyang. Dia selamat. Dan mungkin orang itu bingung, ini aduh ada orang gimana ya memperhatikan dua orang itu, tiga orang itu sekarang. Ada dua itu naik sudah goyang itu besinya. Tapi mereka tunggu ibu itu ternyata pas di tempatnya langsung kejeblos. Ibu itu gendong anaknya selamat. Ibu itu terperangkap di eskalator yang terus jalan. 4 jam petugas datang untuk menolong tapi ibu yang menyelamatkan anak itu tidak tahan lagi. Dan mati di tempat. Sesuatu yang sangat tragis. Kejadian seperti ini memberikan satu gambaran. Bagaimana Kristus yang mati bagi kita bukan tanpa sengaja, bukan kecelakaan. Tapi Yesus mati bagi kita, dia menyerahkan dirinya. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Kalau kita lihat orang-orang sekitar itu mungkin kenapa orang itu nggak teriak ya, nggak suruh stop ya, kan dia tahu. Kan dia tahu, dia mau jatuh, hampir dia jatuh. Kedua itu dia cuma meraih ibu itu. Inilah kecelakaan. Kalau kita mau gambarkan apa yang Yesus sudah karyakan pada kita. Menyelamatkan kita. Begitu tragis. Di kayu salib dia dihina. Di kayu salib sebelum dia naik ke kayu salib. Ada perjalanan namanya Via Dolorosa yang kita nyanyikan. Perjalanan salib itu. Pendakian sedikit ke bukit yang dinamakan Bukit Tengkorak itu. Banyak orang kiri kanan menghujat Yesus. Kiri kanan mau melihat siapa sih, mukanya seperti apa. Mukanya sudah hancur, jatuh berkali-kali. Dengan kayu yang begitu berat. Sampai tidak kuat lagi sebagai manusia. Berkali-kali setelah tidak tidur, dihakimi, dicambuk, jatuh berkali-kali. Mungkin berlumuran muka. Dalam Yesaya 53 mengatakan, orang-orang tidak menginginkannya lagi. Mukanya, tampangnya menjijikan bagi banyak orang. Itu gambaran Yesus di kayu salib. Orang memalingkan muka. Orang jijik lihat lumuran darah. Tampangnya mungkin gak dikenal lagi. Siapa Yesus itu? Tapi orang ramai-ramai. Bukan ingin membela. Bukan ingin unjuk rasa menyelamatkan Yesus. Mereka ramai-ramai penasaran. Ramai-ramai ikut menghujat. Ramai-ramai menyaksikan. Orang yang dikatakan menghujat Allah sekarang akan dihukum gantung di kayu salib. Yesus dipermalukan. Di sepanjang jalan itu. Yesus dicaci maki. Yesus diludahi. Yesus dipukul oleh para tentara. Itulah gambaran Yesus menanggung dosa kita. Itulah gambaran Yesus yang memilih jalan yang tidak mudah. Karena itu gambaran dosa yang begitu memalukan. Dosa kita yang betul-betul serius di hadapannya. Pada saat kita melihat persembahan, kurban, saudara-saudara kita yang kalau setiap tahun juga mereka peringati. Sudah lepas daripada kurban pada saat Abraham mempersembahkan. Kurban yang sempurna, yang tidak bercacat. Itu adalah konsep dan perjanjian lama. 3.000 tahun sebelumnya sudah dilakukan oleh Abraham. 2.000 tahun sebelumnya Musa sudah memerintahkan bagaimana persembahan yang sempurna. Domba yang sempurna, yang umurnya maksimal 1 tahun, yang sudah cukup dalam usia yang paling sempurna, tanpa cacat, tanpa noda sedikit pun. Makanya kita nyanyi ya, putih seperti bulu domba, karena waktu itu pun bulunya pun tidak boleh ada noda. Bayangkan Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan, digambarkan dalam perjanjian lama. Dirinya Yesus Kristus tanpa noda, tanpa cacat, menjadi persembahan yang sempurna. Domba Allah yang sempurna dipersembahkan untuk dosa-dosa kita.
Di dalam pengampunan dosa harusnya ada harapan baru. Ada satu pengharapan yang baru. Semua kita ciptaan yang baru. Tuhan Yesus mengampuni kita, mau menyucikan kita. Harusnya kita bisa memulai hidup yang baru, yang lebih indah. Karena kita adalah umat Tuhan dengan status yang baru. Seperti umat Israel menjadi negara yang baru, punya satu pemerintah Tuhan sendiri, bangsa yang baru, yang unik. Kita adalah Israel yang baru, umat yang unik yang Tuhan nyatakan. Di dalam perjanjian lama, penebusan dosa dinyatakan dalam perjanjian baru begitu jelas. Saya akan melihat kepada yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang kelima. Saya akan bacakan beberapa ayat di sini, cukup panjang, jemaat memperhatikan. Yohanes mempunyai penglihatan di Pulau Patmos. Tuhan memberi penglihatan. Kitab yang terakhir, Wahyu artinya satu tirai yang tertutup, rahasia dibukakan. Tirai yang tertutup Tuhan bukakan. Tuhan singkapkan, Yohanes boleh melihat. Yohanes penulis, murid Yesus, penulis Injil ini berkata, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku, kata Yohanes, dengan amat sedih karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Singa Yehuda. Yehuda keturunan yang dikatakan menjadi raja atas Israel harus keturunan Yehuda. Dan Yesus julukannya adalah dia singa dari Yehuda. Dia raja yang bertata. Dia keturunan Daud. Dia tunas dari tunggul Isai. Dia keturunan Daud yang menjadi raja yang perkasa. Ternyata Yohanes dikasih tahu, jangan sedih. Singa dari Yehuda, Yesus yang menang itu, dia berhak membuka gulungan kitab, melihat dalamnya dan membuka 7 materainya. Dan lanjutkan oleh Yohanes, maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Luar biasa. Wahyu, penglihatan. Allah yang begitu mulia. Satu sisi berdiri sebagai raja yang berkuasa. Singa dari Yehuda. Tapi dikatakan Yohanes melihat. Ada anak domba. Yang sudah disembelih. Di Wahyu, di surga masih terlihat. Yesus yang disembelih bagi kita. Yesus yang pernah mati bagi kita. Yesus yang sudah memberikan dirinya disembelih sebagai kurban yang sempurna untuk mengampuni dosa. Ini dikonfirmasi di kitab Wahyu. Dia singa Yehuda yang menang, dia yang berhak, yang disembah oleh para malaikat, para makhluk itu. Dan 24 tua-tua menyembah kepada singa Yehuda dan anak domba. Seperti sudah disembelih. Yesus di surga pun mengingatkan, memperlihatkan dia adalah domba yang disembelih. Saya akan bacakan ayat yang pasal yang ke-7. Ayat ke-16 dan 17. Mulai dari ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang dan malam di bait sucinya. Allah sendiri menjadi bait sucinya pada saat itu. Dan ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan dan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ditulis anak domba akan menggembalakan. Yesus adalah anak domba yang dipersembahkan dan dia juga adalah gembala. Yang menggembala kita adalah domba-dombanya yang lemah, yang tidak berdaya, yang dibuli, yang disesatkan, yang ditipu, yang dihina. Dia gembala menuntun kita. Dia menuntun kita dikatakan. Daud tahu, dia mengatakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dan 11, Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Gembala yang baik mempersembahkan, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Yesus buktikan dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dalam kitab Wahyu ini kita lihat domba yang disembelih itu masih dikatakan domba, anak domba itu. Anak domba itu akan menuntun kita ke mata air. Ke mata air. Kita tidak akan haus lagi. Pada saat itu kita tidak perlu matahari. Karena Tuhan itu adalah hari matanya. Ya, bukan matahari ya. Hari mata. Di atas matahari. Dia nggak perlu matahari lagi. Dia terang. Kita dituntun ke mata air. Dan bahasa Indonesia indah sekali ya. Ke mata air yang kita tidak haus lagi. Bahkan mata air, ada permainan bahasa. Mata air dan nanti setelah kita punya mata air mata kita akan dihapuskan. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada penderitaan lagi. Tidak ada pergumulan dengan dosa lagi. Tidak ada kematian lagi. Tidak ada sakit penyakit lagi. Itulah karya anak domba Allah yang sempurna. Itulah sang domba Allah yang hari ini kita peringati. Dia datang mempersembahkan dirinya bagi kita. Mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Supaya kita semua boleh bersama dengan dia. Suatu hari nanti, bukan hanya tanpa air mata, bukan hanya mata air yang kekal. Kita akan bersama dengan dia di dalam perjamuan besar. Perjamuan besar bersama perjamuan anak domba. Sebelum perjamuan besar itu, hari ini kita juga akan menerima perjamuan terakhir seperti Yesus lakukan. Dia hadir bersama murid-muridnya. Dan hari ini perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus rindu. Hari ini juga dia rindu. Perjamuan yang kita namakan perjamuan kudus. Yesus hadir. Di dalam iman, kita percaya Yesus hadir bersama dengan kita semua. Menyatukan kita dengan dia. Menyatukan kita dengan umat di seluruh dunia. Supaya kita menjadi umatnya. Dan dia menjadi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Karena kerelaan dan kasih-Mu, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal. Sebagai domba yang disembelih. Yang dipersembahkan. Menjadi persembahan yang sempurna, yang layak, yang diperkenan. Yang mampu menggantikan kami yang berdosa. Menebus kami. Dan memberikan kami kebebasan. Pembebasan dari ikatan dosa, budak dosa yang membawa kami kepada kematian. Kami bersyukur Tuhan untuk firman. Sebentar kami ingin bersama-sama menikmati undangan Tuhan dalam perjamuan yang Tuhan adakan bagi kami. Engkau layakkan kami, persiapkan hati kami sungguh-sungguh menikmati karya Tuhan. Perjamuan dan undangan Tuhan. Kami dipulihkan,
kami diampuni, kami diteguhkan, kami dihibur, kami diberikan firman, kami diberikan hadirat Tuhan, kami dikenyangkan, dipuaskan oleh Kristus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Terpuji namamu. Demi Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang mati bagi kami bersyukur. Amin.